Jin Wuhao menyilaukan matanya. Jika itu masalahnya, maka kamu tersinggung. Membunuh. 3 gagak emas berubah menjadi 3 cahaya ilahi dan menyerang bunga. Pada saat yang sama, Lei Qiu juga berada di mata naga dengan cahaya petir dan menakjubkan. Setan kecil, kesempatan ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu manfaatkan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Guntur yang sombong meledak, dan lengan Lei Qiu melilit naga petir, dan dia menepuk hati saudara dan saudari Jin Wuhao Yao. Ledakan. Sayap Dewa Gagak Emas tertutup, tetapi meskipun demikian, Gagak Emas Hao Yao masih dipukul mundur. Lei Zenilong, kekuatan itu tirani. Jin Wuhao Yao dikelilingi oleh api langit, menekan Dao Lei. Pada saat yang sama, Putri Wenxing, Feng Jiuman, dan banyak tetua klan Kaisar Ke juga menembak bersama. Bahkan Kong Wu minum dalam semburan, mengeluarkan pisau pinggangnya dan mengubahnya menjadi pita. Tetapi Yuan Mingze tidak bisa menahan pandangannya dengan bangga. Bagaimana orang-orang ini bisa turun dulu? Namun, melihat kembali pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi yang tidak mau, Yuan Mingze dan Fan Wanyu memiliki ekspresi suram. Tuan, pertempuran ini sengit. Dengan kekuatan Anda, apakah Anda pikir Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini? Orang-orang kuat dari Istana Surgawi dan klan Fan Ming melengkungkan bibir mereka. Tanpa kita, 2 keagungan hanya bisa berdiri. Benar. Ingin kita bekerja keras? Bukan tidak mungkin. Tapi angkatan laut bersaudara yang tewas dalam pertempuran penyintas Bihai adalah pelajaran bagi kita. Yuan Mingze mengertakkan gigi. Tuan-tuan, jika Anda mengikuti saya dalam pertempuran ini, keuntungan Anda akan sangat diperlukan. Saya akan bersumpah demi hati Dao atas nama ahli waris Kaisar Langit dan tidak pernah menipu. Begitu kata-kata ini keluar, saya melihat mata dari beberapa pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi berputar. Oke. Tapi ini bukan perkelahian dengan Anda. Kita bisa memenangkan kesempatan ini, dan kita tidak akan bersikap sopan. Menembak. Yuan Mingze berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, dan tentaranya brilian, dan di belakang kepala Fan Wanyu, ada cara cahaya bintang beredar, dan misteri tidak ada habisnya. Di saat yang sama, para kaisar dari semua pihak juga melakukan aksi bersama. Meski sebagian dari mereka belum sepenuhnya paham, mereka tetap cuek. Hanya saja aliansi berbagai klan kaisar yang diprediksi sebelumnya. Tetapi pada saat ini, mereka tidak menyerang dan mengalahkan diri sendiri, dan semua klan sedang mempertimbangkan dan bersaing untuk diri mereka sendiri. Tetapi Dao Hua memandang orang yang kuat yang datang untuk membunuh, tetapi lebih mencibir. Hal-hal kecil, Anda melihat saya sebagai kesempatan. Mengapa saya tidak melihat Anda sebagai kesempatan? Kecepatan Lei Qiu adalah yang paling tinggi, dan ada naga petir bercokol di depan telapak tangan, berubah menjadi cakar naga, menekan bunga, dan memetiknya dengan postur yang sangat mendominasi. Namun, saya melihat bahwa Dao Hua tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya, yang sebenarnya bergetar dengan telapak tangan Lei Qiu. Ledakan. Cakar naga Thunder Qiu ganas dan lebih mempesona, dan telapak tangan bunga itu ditutupi dengan kotoran hitam yang setebal tinta. Kotoran terus menggeliat, dan ketika itu menembus petir, kekuatan aneh dari korupsi sebenarnya tutupi cahaya guntur dan telan Lei Wei. Berarti bagus. Kulit Lei Qiu memadat, dan dia bergegas kembali. Seolah-olah dia sangat takut dengan kotoran tinta seperti tinta. Bahkan Qin Yichen diam-diam ketakutan, dan hanya merasa bahwa dinodai oleh kotoran, seolah-olah sangat kotor, dapat merusak kekuatannya. Begitu Lei Qiu pensiun, ketiga saudara laki-laki dan perempuan Jin Wuhao Yao bergabung untuk membunuh mereka. Ketiga sosok itu seperti 3 matahari yang bersinar, begitu ganas. Mereka tampaknya membakar bunga hingga layu. Namun, sosok di Dao Hua tersenyum dingin. Kelopaknya menutup, dan sosok itu bergabung dengannya kemudian. Dao Hua itu bangkit, memancarkan sinar matahari yang aneh. Matahari yang terik seharusnya membuat orang merasa panas dan bangga. Tetapi lingkaran matahari jahat itu begitu menakjubkan dan membangkitkan rasa ingin tahu. Ledakan. Pada saat yang sama, tulang di bawah bunga terus pulih, berubah menjadi monster ganas, dan membunuh orang kuat di langit. Melihat sekeliling, di antara bintang-bintang di langit, bunga itu sebenarnya bertarung sendirian dengan hampir 100.000 orang yang kuat. Ia tidak takut, dan ada kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya di dunia, dan kekuatannya bergetar. Namun, 100.000 orang kuat ini tidak bisa menahan bunga ini untuk sementara waktu. Tetapi melihat seseorang merampok di depannya, jadi dia menembak dan membunuhnya. Jangan halangi aku. Kesempatan ini milikku. Siapapun yang berani menghalangi kesempatanku, aku akan membunuh siapapun. Mereka yang menghalangiku mati. Jin Wuhao Yao melihat sekeliling dan menemukan bahwa keturunan penyihir leluhur dari semua pihak juga bertarung sendiri. Zhu Feng, Jiang Leng, bantu aku memanfaatkan kesempatan ini. Aku harus berterima kasih. Setelah mendengar ini, Zhu Feng tersenyum dingin, dan ruang dan waktu di sekitarnya berubah. Tuan Muda Hao Yao, kalian bertiga adalah saudara laki-laki dan perempuan. Jadi tentu saja Anda dapat memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Dan saya, kesempatan ini,
saya juga ingin bertarung. Kamu yang kuat di semua sisi bertarung satu sama lain. Tetapi bunga Tao lebih murah. Dan tulang-tulang membuka mulut mengerikan mereka. Mengunyah dan menelan yang kuat yang jumlahnya tidak diketahui. Dan darah para dewa dan iblis melewati akar dan mengalir. Ke bunga itu, cahaya kelopaknya mekar lebih memikat. Tanda seru. Enak, enak. Kalian semut ingin menelan saya seperti ini, kan? Mari kita lihat siapa yang pandai. Siapa kesempatannya, siapa pemburu. Banyak orang kuat meninggal secara tragis. Dan Qin Yichen masih berjuang untuk melawan tulang. Tiba-tiba, dia melihat Putri Wenqing bertarung sengit dengan gadis iblis dari klan Qin Yuan. Tetapi diserang oleh ular piton petir merah dari belakang. Ledakan. Lei Wei ada di mana-mana di sekitar Jixiang. Dengan ekspresi bercanda. Ke Wenqing, apakah Anda memiliki kesempatan untuk mengambil kesempatan ini? Tanda seru. Putri Wenqing memuntahkan darah dan nafasnya layu. Pemandangan ini membuat mata Qin Yichen terbelah. Bukan serangan diam-diam Jixiang yang membuatnya sedih. Tetapi Jin Jiayu tidak jauh dari Putri Wenqing pada saat itu. Dan dia memiliki kesempatan untuk memblokir pukulan untuknya. Akibatnya, Jin Jiayu tetap acuh tak acuh. Hanya berpikir bahwa dia bisa menangkap bunga ini secepat mungkin. Mata Dewa Qin Yichen hampir terbelah. Dan pedang ilahi tersapu dengan marah pada saat yang sama saat dia memaksa tulang kembali. Dia terbang ke arah Jin Jiayu tiba-tiba. Jin Jiayu. Kamu dan Wenqing adalah saudara perempuan. Ini hanya kesempatan untuk saling berhadapan, dan bahkan persaudaraan perempuan diabaikan. Meskipun Qin Yichen sudah lama tidak berhubungan dengan Jin Jiayu, dia masih yakin bahwa Jin Jiayu bukanlah orang seperti itu, seolah-olah dia terpengaruh oleh bunga ini. Melihat itu, apa yang membuat Qin Yichen hampir pingsan adalah banyak ras manusia yang kuat di kota Feng Shui juga saling bertarung, bahkan saling bertarung, bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Lupakan saja Jin Jiayu. Tetapi saudara manusia di kota Feng Shui. Tetapi masing-masing bergantung satu sama lain. Dan cinta itu dalam. Dan sosok itu mekar dari Dao Hua lagi. Dan berkata sambil menyeringai. Dewa Pedang Xiantian, pernahkah kau melihatnya? Ini adalah wajah sebenarnya dari semua makhluk hidup. Faktanya, kau sama. Dunia sedang berkembang pesat. Semuanya untuk keuntungan. Dan dunia ini ramai. Semua demi keuntungan. Sudut mulut Qin Yichen bergerak sedikit. Dan tiba-tiba, matanya yang seperti pedangnya menjadi dingin. Di depanku, ada gunanya berbicara tentang prinsip surga dan hukum surga? Kata-kata bercanda membuatmu tertawa dengan murah hati. Setelah minuman dingin selesai, Qin Yichen mengembungkan lengannya lagi. Dan kali ini, dia membelakangi Putri Wenqing, melihat ke langit yang penuh dengan dewa dan iblis, dan pengadilan iblis kuno. Izinkan saya mengajari Anda apa aura surga itu.